Perkenalkan, nama saya Nanda Punggini Lasari dengan NIM 2003-102209. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai jenis dan mekanisme kredit bank mandiri untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Lilin Julianti. Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998 yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri Persero. PT Bank Mandiri Persero ini didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri kini telah menyediakan berbagai layanan kredit untuk masyarakat. Terdapat 6 jenis kredit Bank Mandiri. Yang pertama yaitu kredit serbaguna, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, kredit kepemilikan rumah bersubsidi, kredit multiguna, dan top up KPR. Untuk yang pertama yaitu kredit serbaguna mandiri. Fasilitas kredit ini diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan tetap atau profesi tetap yang targetnya itu untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, renovasi rumah, dan yang lainnya. Syarat pengajuannya warga negara Indonesia yang memiliki usia minimal 21 tahun maksimalnya sebelum memasuki usia pensiun pada saat kredit lunas dan memiliki penghasilan minimum 3 juta. Cara pengajuannya bisa melalui unit atau cabang Bank Mandiri terdekat, bisa melakukan pengajuan juga melalui aplikasi Living Bank Mandiri, atau pengajuan melalui website aplikasi Mandiri KSM, dan yang terakhir bisa melalui penawaran telemarketing resmi Bank Mandiri. Dan selanjutnya itu kredit kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor sini fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah perseorangan. Terdapat dua produk KKB, yaitu produk pembiayaan untuk mobil dan motor. Cara pengajuannya, kita terlebih dahulu mengisi formulir yang diajukan Bank Mandiri Kredit kendaraan bermotor. Yang kedua, isi secara lengkap lalu bisa diserahkan langsung ke cabang Bank Mandiri terdekat. Yang terakhir, pengajuannya itu akan diproses melalui anak perusahaan PT Bank Mandiri seperti Mandiri Tunas Finance atau Mandiri Utama Finance. Yang selanjutnya yaitu kredit kepemilikan rumah. Kredit kepemilikan rumah atau KPR Bank Mandiri yang diberikan secara perseorangan untuk membeli rumah tinggal, apartemen, ruko, atau rukan, baik melalui developer atau non-developer. Fitur Mandiri di sini, fitur Mandiri KPR-nya itu ada 3. Yang pertama, KPR New Booking, Mandiri KPR Takeover, dan Mandiri KPR Top Up. Syarat pengajuannya warga negara Indonesia yang umurnya minimal 21 tahun atau sudah pernah menikah, maksimal 55 tahun untuk pegawai atau 60 tahun untuk profesional atau wira swasta saat masa kreditnya berakhir. Untuk pegawai, statusnya itu telah menjadi pegawai tetap di perusahaan yang telah bekerja minimal 3 bulan, dan untuk profesional atau wira swasta memiliki pengalaman di bidang usahanya itu minimal 2 tahun berturut-turut, dibuktikan dengan adanya izin usaha, dan memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi. Yang selanjutnya yaitu kredit kepemilikan rumah bersubsidi. KPR Sejahtera atau FLPP merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan tertentu dari pemerintah yang dikelola oleh BP Tapera yang disalurkan oleh Bank Mandiri. Syarat dan ketentuannya itu yang pertama warga negara Indonesia usianya minimal 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 55 tahun saat kredit lunas. Yang ketiga untuk TNI atau Polri, ketentuan usianya minimal 18 tahun dan masa kerjanya kurang dari 3 bulan sejak tanggal pengangkatannya, baik pemohon atau pasangannya yang belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi kepemilikan rumah, dan yang terakhir untuk pegawai tetap dengan masa kerja minimal 3 bulan atau pegawai kontrak dengan masa minimal kerja 2 tahun. Dan selanjutnya yaitu kredit multiguna. Mandiri KPR Multiguna merupakan kredit untuk membiayai berbagai keperluan konsumtif dengan jaminan berupa rumah tinggal atau rumah ruko, toko, rumah kantor, atau rumah susun hunian, termasuk untuk tujuan new booking, take over, atau top up.
Syarat pengajuannya, warga negara Indonesia yang berdomisilinya di Indonesia memiliki minimal usia 21 tahun atau sudah pernah menikah, maksimal 55 tahun untuk pegawai dan 60 tahun untuk profesional atau wira swasta saat kredit berakhir. Untuk pegawai, statusnya itu telah menjadi pegawai tetap di perusahaan saat masa dia bekerja saat ini minimal 3 bulan dengan minimal penghasilan 5 juta per bulannya. Sedangkan untuk profesional atau wira swasta itu memiliki pengalaman di bidang usaha minimal 2 tahun berturut-turut dengan dibuktikannya adanya izin usaha dan memiliki penghasilan yang bisa diverifikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu Mandiri KPR atau Multiguna Top Up. Fasilitas kredit ini berupa penambahan limit kredit atas fasilitas Mandiri KPR atau Multiguna yang sudah berjalan dengan jangka waktu tetap atau terdapat penambahan, sehingga tambahan limit yang digunakan untuk pemenuhan sehingga tambahan limitnya tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembelian rumah baru, biaya pendidikan, pembelian kendaraan, pembelian properti, atau pelunasan kredit lainnya. Syarat pengajuannya, debitur existing mandiri KPR atau multiguna yang merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Usianya minimal 21 tahun dan saat kredit berakhir itu usia maksimalnya 55 tahun untuk pegawai atau sesuai dengan usia pensiun perusahaan. Yang ketiga, kreditnya sudah berjalan selama 12 bulan. Yang keempat, kualitas kreditnya dengan status lancar selama 6 bulan terakhir. Yang kelima, agunan KPR atau multiguna existing-nya itu telah terpasang hak tanggungan. Yang keenam, agunan KPR atau multigunanya masih sesuai peruntukan. Dan yang ketujuh, masih berstatus sebagai pekerjaan yang sama. Sekian presentasi dari saya mengenai jenis dan mekanisme kredit Bank Mandiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.